Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasbi Salistia. Nomor induk mahasiswa 19501241008 dari Pendidikan Teknik Elektro kelas A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah manajemen industri dengan tema yang akan saya sampaikan yaitu manajemen bisnis online yang merujuk pada strategi manajemen bisnis online untuk pebisnis baru. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu mengapa para pengusaha beralih ke bisnis online. Nah, pada masa sekarang ini pemakaian internet di Indonesia semakin meningkat drastis. Menurut sumber dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, terhitung sekitar 45 juta pengguna. Angka tersebut didapat dari pengakses internet di komputer dan ponsel. Sehingga dapat disimpulkan penjualan melalui online adalah salah satu strategi pengusaha untuk melakukan pemasaran yang tepat karena masa kini banyak sekali orang yang mengakses internet. Pesatnya pengguna internet dari tahun ke tahun adalah salah satu peluang untuk memasarkan produk atau penjualan lewat online dengan memasarkan lewat platform online seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun e-commerce. Lanjut, e-marketing sangat berpengaruh dalam suatu usaha. Tentu saja ya, e-marketing sangat berpengaruh dalam suatu usaha dikarenakan adanya e-marketing guna memperluas pasar dan image serta memudahkan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Sedangkan bagi konsumen yang didapat yaitu kemudahan dalam mencari dan melakukan transaksi online guna mencari produk yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Dengan begitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Perusahaan berlomba untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin melalui media sosial maupun dari web e-commerce yang ada ya. Maka dari itu, pemilihan strategi perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang tepat sangat diperlukan untuk perusahaan dalam mengimplementasikan e-marketing ini di dalam sebuah web e-commerce. Lalu apa itu manajemen? Nah, menurut James A.F. Stoner, management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve state organizational goals. Yang mana artinya itu proses perencanaan organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Nah, bagaimana agar tujuan organisasi itu dapat terwujud, teman-teman? Disinilah diperlukannya sebuah manajemen. Manajemen diperlukan pada saat suatu organisasi yang umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda dan adanya sumber daya yang perlu dikelola guna tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Nah, dapat disimpulkan manajemen sebagai proses yang khas untuk perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengawasi suatu strategi usaha untuk mencapai tujuan sasaran usaha para anggota organisasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengetahuan atau ilmu yang secara sistematik. Nah, manajemen sangat diperlukan nih oleh semua organisasi usaha karena tanpa adanya sebuah manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan, semua yang dilakukan akan percuma dan untuk mencapai tujuan organisasi akan lebih sulit. Nah, ada 3 hal penting
diperlukannya manajemen dalam organisasi atau pentingnya manajemen. Yang pertama itu untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. Yang kedua, menyeimbangkan di antara tujuan sasaran kegiatan yang bertentangan dengan pihak penting dalam organisasi. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan efektivitas dalam memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Lalu, apa itu manajemen bisnis online? Nah, menurut saya itu manajemen bisnis online ialah proses mengelola mengelola bisnis dalam sebuah organisasi dengan terstruktur dalam kegiatan memproduksi dan memasarkan suatu produk dengan memanfaatkan sebuah media platform online di sebuah jejaring internet. Lanjut ke strategi manajemen bisnis online, ada 6 ya. 6 strategi. Yang pertama ada situation analysis, yang mana menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama dilakukan sebelum memulai bisnis online yaitu menganalisis situasi yang ada dengan membuat data analisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman untuk proses usaha ke depannya. Dengan metode yang digunakan adalah analisis SWOT. SWOT yaitu mengidentifikasi beberapa macam faktor yang mungkin dijadikan rumusan adanya strategi perusahaan ya. Analisis tersebut menggunakan logika yang berguna untuk memaksimalkan salah satu faktor internal dari usaha yaitu strengths dan opportunities. Tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan faktor eksternalnya yaitu weakness and threats. Yang kedua yaitu ada e-marketing strategic planning. Ada strategi perencanaan e-marketing terdiri dari segmentation, targeting, positioning, objectives. Yang pertama ada segmentation. Ada 4 strategi ya. Yang pertama ada market expansion, yang mana tidak ada perubahan sesudah memakai internet, melainkan yang berubah hanya ukurannya saja. Yang kedua ada relative expansion. Ada perubahan sesudah memakai internet, yang mana ada segmen pasar ataupun ukuran pada segmen pasar ada perubahan yang baik. Yang ketiga ada no change. Tidak ada perubahan pada segmen pasar ataupun ukuran dari segmen pasar walaupun sudah memakai internet. Yang keempat ada market reclassification. Ada perubahan sesudah memakai internet yaitu pada segmen pasar tetapi tidak ada perubahan pada ukuran segmen pasar. Lanjut ke targeting ya. Targeting ada 4 strategi yaitu blanket targeting. Yang pertama, yaitu perusahaan melakukan strategi yang sama pada semua segmen yang tertera dan konsumen online dan offline mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua ada new opportunity targeting. Itu perusahaan melakukan strategi yang sama pada semua segmen yang tertera dan konsumen online dan offline mendapatkan perlakuan yang berbeda. Yang ketiga ada beachhead targeting, yaitu perusahaan melakukan strategi untuk sebagian segmen yang tertentu dan konsumen online dan offline mendapatkan perlakuan yang sama. 4 ada lead over targeting, yaitu perusahaan melakukan strategi untuk sebagian segmen yang tertentu dan konsumen online dan offline mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, yang ketiga ada positioning, posisinya. Ada 4 strategi. Yang pertama blanket positioning, yaitu perusahaan melakukan strategi yang sama pada konsumen online dan offline. Yang kedua ada new opportunity positioning. Perusahaan melakukan strategi yang berbeda pada konsumen online dan offline. Beachhead. Yang ketiga ada beachhead
beachhead positioning yaitu perusahaan melakukan strategi yang mirip pada konsumen online dan offline, tetapi difokuskan untuk konsumen online saja. Yang keempat ada bleed over positioning, yaitu perusahaan melakukan strategi yang mirip pada konsumen online dan offline. Lanjut ke objectivist, strateginya ada objectivist juga, yaitu tujuan e-marketing diantaranya ada agar meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua ada menambah total komentar pada sebuah situs ataupun web. Yang ketiga ada menaikkan pemasukan penjualan. Yang keempat ada pengeluaran dapat berkurang atau contohnya itu pengeluaran untuk distribusi ataupun promosi. Yang kelima yaitu agar tercapainya tujuan merek. Itu contohnya meningkatkan pemahaman merek yang ada. Yang keenam yaitu menaikkan dimensi database. Yang ketujuh, agar tercapainya tujuan atau Customer Relationship Management atau CRM. Contohnya itu menaikkan kepuasan terhadap pelanggan, frekuensi pembelian, dan tingkatan frekuensi pelanggan. Yang kedelapan ada adanya perbaikan manajemen rantai supply. Lanjut, yang strategi yang ketiga untuk manajemen bisnis online itu ada e-marketing strategi. Itu menggunakan strategi 4P. Strategi e-marketing terdiri dari strategi 4P serta jalinan manajemen guna menggapai tujuan rencana menimpa produk. Yang 4P itu produk, price, place, and promotion. Strategi manajemen bisnis online yang keempat yaitu implementation plan, di mana ada 7 framework. Yang pertama itu 7 framework itu untuk membuat suatu customer interface. Pertama ada konteks. Konteks dari web mencerminkan nilai keelokan serta mendapat manfaat dari web tersebut. Tampilan customer interface pada layar, contohnya itu terdapat campuran atau kombinasi warna serta letak tombol navigasi. Tombol atau navigasi. Elemen konteks dibagi menjadi 2 ukuran, yaitu ada function dan estetik. Untuk konten ialah seluruh objek digital yang ada dalam suatu website, baik dalam wujud audio, video, image, ataupun teks ya. Elemen konten dibagi jadi 4 ukuran. Ada offering mix, yaitu di bagian ini isi dari web berhubungan dengan produk, data, serta layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada appeal mix. Di bagian ini isi dari web berhubungan dengan energi atau untuk menarik perhatian konsumen yang diberikan lewat promosi serta pesan komunikasi dari perusahaan. Yang ketiga ada multimedia mix. Di bagian ini isi dari web berhubungan dengan media-media yang bermacam-macam semacam teks, foto atau gambar, video, animasi, serta grafik. Yang keempat ada content type. Di bagian ini isi dari web terdiri dari 2 tipe data, yakni highly time sensitive, ialah data yang butuh barangkali harus di-upgrade ya, di-update. Serta less time sensitive ialah data yang tidak mesti sering di-update. Yang ketiga itu dari 7 framework yaitu community, yaitu kumpulan orang-orang yang bisa membentuk suatu ikatan yang kokoh yang bisa tumbuh sebagai suatu komunitas. Komunitas ini bisa menciptakan konsumen tertarik kembali pada web yang ada ini. Yang keempat itu ada customization. Kustomisasi ialah keterampilan buat untuk memodifikasi dirinya sesuai dengan kemauan penggunanya.
Elemen ini dipisah jadi dua ukuran, yaitu personalization, ialah transformasi terhadap web yang dicoba oleh user, serta tethering ialah transformasi terhadap web yang dicoba oleh perusahaan. Yang kelima ada communication, komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Elemen ini dipisah menjadi dua dimensi atau dua ukuran, ialah broadcast. Broadcast itu pertukaran data satu arah yang dicoba oleh perusahaan kepada user, serta interaktif, ialah pertukaran data dua arah yang dicoba antara perusahaan serta user. Yang keenam ada connection. Connection ialah link yang disediakan di dalam suatu web untuk guna berhubungan dengan web yang lain. Link ini bisa berbentuk kata, teks atau teks ya, foto, serta grafik. Yang ketujuh ada commerce. Commerce ialah fitur dari customer interface yang menunjang bermacam aspek dari transaksi perdagangan serta mempunyai sebagian ukuran antara lain registration, yang mana hanya usernya saja yang terdaftar yang dapat melakukan transaksi atau melaksanakan transaksi. Yang kedua ada shopping cart, di mana member bisa meletakkan lebih dari satu produk yang dibeli ke dalam virtual shopping cart. Yang ketiga itu ada security. Web tersebut membagikan layanan sekuritas dalam melaksanakan transaksi lewat teknologi authentication. Yang kelima ada delivery option. User bisa memutuskan parameter pengiriman, semacam harga, serta waktu pengiriman. Dan order tracking, user bisa mengenali status pengiriman barang yang dipesannya. Yang kelima, dari strategi manajemen bisnis online ada budget. Nah, kunci dari perencanaan strategis ialah untuk mengenali hasil yang diimpikan dari suatu investasi. Sepanjang penerapan rencana, pemasar hendak terus memantau pemasukan aktualnya serta pengeluaran guna memandang hasil yang sudah dicapai. Untuk memperoleh data anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, butuh terbuat perhitungan tentang ditaksir pemasukannya, hasil serta penghematan pengeluaran serta pengeluaran e-marketingnya. Yang keenam ada evaluation plan. Perencanaan e-marketing dilaksanakan, keberhasilannya tergantung pada penilaian yang non-stop. Tipe pelayanan ini tergantung pada tujuan rencananya. Nah, untuk memastikan hasil pemasarannya, industri atau perusahaan bisa memakai balance scorecard untuk mengukur kesuksesan dari program internet marketing, serta apakah program internet marketing tersebut atau e-marketing tersebut sesuai cocok dengan objektif dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah analisis kasus implementasi marketing pemasaran. Nah, di sini itu saya mengambil Makroni Huha, yang mana Makroni Huha melakukan komunikasi pemasaran dan promosi melalui Facebook, Instagram, Twitter. Promosi melalui media sosial dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen dengan biaya yang sangat murah dibandingkan dengan promosi melalui media cetak. Manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Makroni Huha ini membuahkan hasil yang terbukti dengan pencapaian target penjualan yang terus meningkat ya. Keberhasilan manajemen pemasaran Makroni Huha ini menarik untuk diteliti karena brand ini mampu mendapatkan pasar yang masih besar di tengah dominasi brand sejenis yang jauh lebih besar, yaitu setahu saya yaitu makaroni ngehe.
Nah, untuk strategi yang diterapkan oleh Makroni Fuka ini, yang pertama ada perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan merupakan penutup segala sesuatu yang belum dilakukan. Kegiatan pemasaran tersebut meliputi tujuan pemasaran, strategi pemasaran, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan. Tujuan pemasaran melalui Instagram, terutama adalah untuk mengenalkan produk yang dijual, mengingatkan kepada follower tentang UHA dengan harapan untuk meningkatkan penjualan. Strategi yang dilakukan oleh Makroni UHA ini untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan melakukan segmentasi pasar, merancang pesan yang ingin disampaikan, memilih media pemasaran, dan merancang bauran pemasaran. Makroni UHA ini menargetkan segmen pasarnya untuk konsumen usia remaja dan dewasa dari semua kalangan, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Pesan yang ditawarkan dalam pemasaran dirancang sesuai dengan target segmen pasar, yaitu anak remaja dan dewasa. Pertimbangan dari Makroni UHA ini dalam menentukan segmentasi yaitu aspek demografis yang meliputi usia dan status ekonominya. Namun jika dilihat dari bahasa yang digunakan dalam Instagram, segmentasi juga memperhatikan aspek gaya hidup, sehingga Makroni UHA ini tidak hanya melihat aspek demografis, tetapi juga aspek psikografis yang mencerminkan gaya hidup konsumen. Nah, segmentasi pasar menjadi pedoman bagi perusahaan dalam membuat suatu produk lebih spesifik dan memenuhi kebutuhan sebagian pasar yang menjadi targetnya. Dari segmentasi tersebut, Makroni UHA ini menetapkan target dan posisi produknya di hadapan pesaing, sehingga pesan yang disampaikan kepada target atau konsumen tersebut menjadi lebih tepat. Saluran komunikasi yang dipilih yaitu Instagram ya, tadi sudah dijelaskan. Melalui akun bisa dicek @makaronihuha_official. Alasan memilih saluran melalui Instagram yaitu bisa dilihat dari wawancara Arga selaku owner dari Makroni UHA tersebut. Untuk implementasi pemasarannya, implementasi pemasaran merupakan tindakan pemasaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana pemasarannya. Biasanya si Makroni UHA ini memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, seperti penggunaan like, biodata, serta caption. Implementasi Makroni UHA ini juga menggunakan bauran pemasaran yang meliputi 4P, produk, price, place, and promotion, yaitu produk. Poin utamanya dalam pemasaran adalah membuat ketertarikan konsumen pada produk yang dijual oleh Makroni UHA tersebut. Seperti menjual berbagai macam produk dengan berbagai rasa, membuat ketertarikan pada konsumen saat membeli Makroni UHA tersebut. Yang kedua ada price, yaitu poin kedua dalam pemasaran adalah menentukan harga dari produk makanan tersebut. Seperti Makroni UHA ya, mereka menargetkan menjualkan produk dalam kalangan kelas bawah hingga kalangan ekonomi menengah ke atas. Yang ketiga ada place. Place atau penempatan mengandung pengertian tempat pelayanan yang memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan produk. Dengan cara Makroni UHA ini membuat
outlet di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan layanan pembelian online dan pengiriman produk keluar kota. Yang keempat ada promotion. Promotion yaitu promosi online melalui akun Instagram dari Makaroni Huha. Menerapkan berbagai saluran pemasaran yang biasa dikenal dengan bauran pemasaran, yaitu dalam unggahan di akun Makaroni Huha ini menampilkan iklan pemasaran langsung, penjualan personal, promosi, dan public relation. Yang ketiga, ada pengawasan dan pengendalian. Pengawasan Makaroni Huah dilakukan dengan cara evaluasi tim per 1 bulan sekali setiap akhir bulan. Mulai dari evaluasi sumber daya manusia, kualitas produk, kebersihan outlet, dan pelayanan di outlet. Mungkin bisa seperti itu, bisa ditarik kesimpulannya. Pesatnya pengguna internet dari tahun ke tahun adalah salah satu peluang untuk memasarkan produk atau penjualan lewat online dengan memasarkan lewat platform online seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau e-commerce. Semakin tingginya angka pengusaha online pada masa kini menjadikan persaingan bisnis online semakin ketat ya. Perusahaan berlomba untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin melalui media sosial maupun dari web e-commerce yang ada. Maka dari itu, untuk pemilihan strategi, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang tepat sangat dibutuhkan untuk perusahaan dalam mengimplementasikan e-marketing tersebut dalam sebuah web e-commerce. Nah, bagi perusahaan tersebut harus memutuskan strategi yang kreatif dan efektif untuk mencapai tujuan yang dirancang. Bisa ditarik kesimpulan sebagai pembisnis baru atau pengusaha baru, sebelum memulai bisnis online harus memikirkan bagaimana e-marketing yang terbaik karena e-marketing sangat berpengaruh dalam suatu usaha. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.